Oh. Kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Berikutnya, apakah kalian tadi sudah melakukan kegiatan yang seharusnya? Bangun tidur, ingat sholat? Sholat subuh sudah? Ya. Sudah. Ya, yang belum angkat tangannya, aku wae. Yang belum? Pakai suara nggak apa-apa. Saya Pak belum. Early kenapa? Halangan. Early. Iya Pak. Halangan? Iya. Oh, kalau halangan ya nggak usah angkat tangan karena ini memang nggak boleh. Artinya yang punya kewajiban tapi kamu tidak melakukan, nah itulah yang harus diperbaiki. Ya. Oke, kalau semuanya sudah sholat subuh, kemudian harapan Pak Mansur dilanjut dengan tadarus. Sudah dilakukan? Bisa, Pak. Ya, tadarusnya jangan lupa, walaupun hanya satu ayat. Ya, tapi tadarus satu ayat nggak pas kalau menurut saya untuk anak seusia kalian. Minimal satu lembar, bukan satu lembar bolak-balik, tapi satu kaca itu. Satu muka Al-Quran. Ya, usahakan terus tiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Itu kalau kamu bisa melakukan itu, langkah pertama kamu setelah kamu bangun tidur berarti sudah benar. Artinya bangun tidur yang harus kita ingat adalah siapa yang membangunkan kita. Pak Mansur selalu mengingatkan itu karena ini penting. Kehidupan dimulai dari bangun tidur. Ya kan? Ya, kalau bangun tidur kalian sudah mengingat kepada yang membangunkan kita, yang memberi nyawa pada kita, insya Allah kehidupan kalian berikutnya akan lebih baik. Sholat, tadarus, kemudian berikutnya adalah membantu kedua orang tua kalian. Ya, membantu kedua orang tua kalian. Apakah pagi ini kalian sudah melakukan salah satu aktivitas dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua? Yang sudah angkat jempolnya. Yang belum melakukan aktivitas dalam rangka membantu kedua orang tua, harapannya nanti setelah kegiatan pembelajaran kalian harus lekas-lekas untuk bisa ya melakukan itu. Kalau dua kegiatan ini kamu lakukan, insya Allah kegiatan berikutnya pasti lancar, tidak ada masalah. Salah satu contohnya adalah kegiatan nanti kalian akan mengikuti pelajaran. Hari-harinya kamu isikan seperti itu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, kalian bangun tidur, kemudian ingat sholat subuh, kemudian baca Quran, berikutnya membantu kedua orang tua, aktivitas di rumah membantu kedua orang tua kalian,
Mungkin ada yang membuka jendela, membuka gorden, mematikan lampu-lampu, makan pitik, nah, cuci piring, atau apa saja aktivitas dalam rangka membantu atau berbakti kepada kedua orang tua, kamu lakukan. Berikutnya, kalian pasti akan persiapan untuk belajar. Nah, saat kalian belajar, karena dua aktivitas awal sudah kamu lakukan, karena ada 3 ya, kunci sukses kita di dunia dan akhirat itu 3. Ya, ibadah kepada Allah, yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua, kemudian iman dan takwa kita, ya, dalam rangka beribadah, beribadah itu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, ya, kemudian selalu berbuat baik. Kalau 3 kunci ini kamu lakukan, insya Allah tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Ya. Dalam mengisi kegiatan selalu berbuat baik itu bermacam-macam, tergantung kondisi kita. Kalau kalian sebagai pelajar, berarti berbuat baiknya apa? Ya, mengikuti kegiatan pembelajaran. Bismillah, niat untuk mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, kemudian untuk ya, mencari jalan ridhonya. Niatnya itu. Karena mencari ilmu itu diperintahkan juga di dalam Al-Quran. Ya. Loh kan Pak, yang saya cari ilmu dunia. Ya, ilmu dunia menuju ke akhirat. Kalau kamu dalam mencari ilmu diniati untuk ke akhirat, bisa. Pelajaran PJOK diniati untuk ke akhirat, bisa. Saya akan ikut pelajaran PJOK. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah, saya mengikuti pelajaran PJOK supaya tubuh saya sehat, supaya saya bisa beribadah kepadamu, ya Allah, lebih baik lagi. Itu menuju akhirat. Nah, akhiratnya tenang. Jelas gak? Jelas? Jelas. Nah, ingat, pelajaran PJOK yang paling penting adalah supaya kita jadi sehat. Ya, supaya kalian bisa menjadi sehat. Supaya kita semuanya bisa menjadi sehat. Dengan berolahraga, ya, supaya tubuh kita menjadi sehat. Kemudian berikutnya, supaya dengan tubuh sehat ini ibadah kita kepada Allah lebih bersemangat. Kan dua-duanya kena, dunianya kena, akhiratnya kena. Kalau setiap pelajaran kamu niati begitu, walaupun itu pelajaran matematika, ada pahalanya. Ada pahalanya. Ya. Jelas ya? Ya? Ini selalu saya sampaikan setiap kali pembelajaran PJOK. Saya selalu ngoprak-ngoprak kalian yang belum sholat subuh, harus sholat subuh. Kalau perlu yang belum sholat subuh hari ini, tinggalkan dulu pembelajaran PJOK-nya. Silakan sholat dulu. Ya, silakan sholat dulu, nanti baru mengikuti lagi. Ya, yang non-muslim menyesuaikan. Yang non-muslim menyesuaikan. Jadi, inti daripada pembelajaran PJOK, sekali lagi saya garis bawahi, bahwa pembelajaran PJOK menjadikan supaya ya, tubuh kita menjadi lebih sehat. Bukannya supaya kalian pinter lari, pinter lompat, pinter basket. Bukan itu. Intinya bukan itu. Ya. Yang paling penting kalau pas pembelajaran PJOK yang kaitannya dengan olahraga adalah bisa saja sudah cukup. Kalian bisa, materinya dribble, kalian bisa dribble, selesai. Ya. Tolak peluru, kalian bisa tolak peluru, nggak harus pinter, nggak harus bagus, enggak. Tapi kalian bisa melakukan gerak tolak peluru yang benar. Wes cukup gitu. Selebihnya supaya semuanya bisa menjadi sehat. Yang paling penting itu. Bisa diterima? Ya. Bisa, Pak. Bisa. Nanti di kelas 8, ya, sekarang ini materi saya tekankan kepada materi praktek, benar-benar materi praktek. Untuk materi pengetahuan, materinya sama seperti kelas 7, sama persis. Ya. Kemarin kalian sudah mencatat, sudah mengirimkan tugas, mengirimkan apa yang kalian catat. Di basket
Cuma ada dribble, menangkap bola, melempar bola, menangkap bola, dribble, dan syuting. Di kelas 7 sudah itu, yang belum syutingnya. Nanti materi geraknya kita tambah. Di kelas 7 dulu dribble, kemudian ditambah syuting. Dribble dilanjutkan syuting, ada di teknik basket yang namanya layup shoot. Ya, dribble, kemudian tangkap, kemudian syuting. Layup shoot kena di situ. Ya. Nah, nanti gerak teknik yang harus kalian kirimkan harus layup shoot. Nah, dulu di kelas 7 kalian hanya melakukan gerakan dribble di tempat. Nah, sekarang dribble dilanjutkan layup shoot. Loh, berarti harus pakai keranjang, Pak? Iya. Berarti harus di lapangan basket, Pak? Tidak. Tidak harus di lapangan basket. Di rumahmu ada tembok, kan? Pasang keranjang sampah yang ada di rumahmu di tembok. Kamu dribble, kemudian tangkap, syuting. Bisa. Ya. Lah nggak asik, Pak. Ya kalau nggak asik silakan ke lapangan. Ya, ke lapangan. Rumah saya jauh, Pak. Ya ke SD kalian. Di SD biasanya ada tiang tuh. Tiang lapangan voli atau tiang apa saja. Lah itu dicantoli aja dengan keranjang. Ya, bolanya tidak harus pakai bola basket. Bola plastik pun bisa. Jelas ya? Ya. Kemudian untuk voli dulu di kelas 7 passing bawah. Sekarang di kelas 8 ditambah dengan servis. Servisnya servis atas lagi. Mau servis bawah aja belum bisa, ini sudah servis atas. Ya berarti nanti untuk voli, materi yang harus kalian kirimkan, materi geraknya, servis. Materinya servis. Servisnya servis bawah saja. Ya karena dulu passing bawah sudah, berarti sekarang harus servis. Nah, kalau servis harus berteman. Harus berteman. Jaraknya ya sekitar 10 sampai 15 atau 18 meter dengan teman kamu. Untuk sebagai pembatas net, nah kalian bisa menggunakan tali rafia. Boleh weight dari pohon ke pohon ada tali rafianya, kalian mundur, kalian servis. Ya, kalian videokan. Itu tidak butuh waktu yang lama. Harus sampai bisa. Servisnya artinya bolanya melewati tali rafia itu. Bolanya harus bisa melewati tali rafia itu. Kalau belum bisa, ulang lagi videonya. Di kelas 8 intinya videonya hampir sama dengan kelas 7. Tapi kamu harus melakukan lebih baik dibanding yang kelas 7 dulu. Ya. Contoh di lompat jauh. Dulu kamu melakukannya asal-asalan. Ada yang melewati bantal toh karena kamu melompatnya di dalam kamar kamu. Untuk kelas 8, untuk lompat jauh, saya wajibkan untuk di bak lompat. Waduh, gila. Harus di bak lompat. Bak lompat di bak pasir. Ya. Yang paling mudah adalah kalian datang ke sekolah. Kalian datang ke sekolah. Saya memberikan waktu kegiatan datang ke sekolah setelah zuhur. Setelah zuhur, kalian bisa datang ke sekolah kapanpun. Menggunakan pakaian olahraga. Ya. Menggunakan pakaian olahraga, kalian datang ke sekolah. Ya. Insya Allah Pak Mansur masih ada di sekolah. Nanti kalau saya nggak ada, yang penting kalian sudah mendapatkan izin dari saya, artinya saya perbolehkan kalian datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan praktek PJOK. Kemudian rombongan tidak boleh banyak, maksimal 4 anak. Ojo malah bareng-bareng satu kelas bareng gitu, enggak. Harinya bebas, hari Senin sampai Sabtu. Ya, hari Ahad tidak boleh karena tidak ada orang di sekolahan.
Alat-alat kalian bisa meminjam di gudang. Pak, saya mau lay-up shoot Pak di lapangan. Ya, silakan. Tapi tetap harus divideokan. Ya, tetap harus divideokan. Nanti kirimnya lewat daring. Tapi prakteknya kalian bisa melakukan di sekolah. Kalau yang rumahnya jauh dari Espero, berarti kalian bisa melakukan praktek di SD kalian. Di SD saya yakin kok banyak peralatan. Ya, itu. Jelas ya? Jelas nggak? Yang jelas angkat 2 jempol kalian. Ya, alhamdulillah semuanya sudah menangkap apa yang saya sampaikan. Untuk lompat jauh, materinya tidak sama dengan yang kelas 7. Kalau kelas 7 gayanya gaya jongkok. Gaya jongkok. Gaya jongkok itu waktu berada di udara, kakimu nekuk, lututnya nekuk. Ya, lututnya nekuk ke depan, diangkat. Ya. Tapi di kelas 8, gayanya adalah gaya menggantung. Nah, kalau gaya menggantung berarti lututnya harus ke belakang. Perutnya yang maju. Kalau di kelas 7 lututnya maju ke depan, kalau gaya menggantung lututnya berada di belakang atau di bawah. Nah, lututnya di bawah, perutnya melengkung. Nanti akan saya kirimkan video yang benar untuk lompat jauh gaya menggantung. Saya lebih suka menggunakan model teman-teman kalian sendiri atau kakak kelas kalian yang ikut ekskul atletik karena mereka sudah banyak yang menguasai. Ya, itu. Kemudian tolak peluru. Di tolak peluru kelas 7 sudah. Dulu gayanya gaya menyamping. Ya. Gaya menyamping itu berarti badan kalian menyampingi sektor lempar. Dulu sudah melakukan, banyak yang melakukannya benar, tapi lebih banyak yang tidak benar, artinya asal-asalan. Ya. Pelurunya sudah saya informasikan dulu dari kelas 7, pakai bola kecil boleh. Ya, yang paling pas adalah pakai batu. Pakai batu yang bulat, jangan batu bata kotak kamu lempar. Ya. Jadi nanti harus melakukan yang benar gerakannya. Kali ini yang harus kamu lakukan untuk tolak peluru adalah gaya membelakangi. Oh, Brian. Tekniknya, materinya, ya, pengetahuannya sudah ada di buku kalian kelas 7. Bukunya nyambung, tidak boleh buku baru. Nah, tidak boleh buku baru, harus nyambung. Karena materinya sama persis. Nah, tidak ada perubahan-perubahan sedikit. Tolak pelurunya gaya membelakangi. Jadi sebelum melempar, kalau melemparnya ke timur, berarti kamu madepe kemana? Sofi? Sofi? Ya. Kalau tolak peluru gaya membelakangi, kalau madepe ke timur, kamu menolaknya kemana? Barat. Ke barat, bagus. Berarti membelakangi sektor lempar. Ya. Alfa Nuril, kalau menghadapnya ke utara, kue menolak peluru ini kemana? Alfa itu sama siapa itu? Alfa sama Alfa Nuril. Ya. Ini kan 2 orang tuh. Sama Fadli. Fadli, ayo. Kalau tolak peluru gaya membelakangi, kamu madep ke utara, berarti kamu menolaknya kemana? Selatan. Ke selatan. Ya. Ya benar, karena pokoknya harus membelakangi, berlawanan. Kalau madep ngulon, berarti menolaknya ke timur kayak gitu.
Oke, itu nanti akan saya kirimkan video-videonya. Ya. Untuk yang lain yang baru seperti nanti ada softball. Softball sebetulnya gantinya kasti. Gantinya kasti. Di kelas 7 kasti, nah sekarang softball. Gerakannya sama, gerak tekniknya sama. Melempar bola, menangkap, memukul. Nah, untuk softball, khusus untuk softball, saya ingin punya program. Nanti tiap kelas akan saya suruh untuk berangkat ke sekolah. Nanti harinya menyesuaikan. Raketan 1 bulan sekali, ya berarti ada 8 bulan. Orangnya anda ya, 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali kalian harus berangkat ke sekolah, saya jadwal. Tapi nanti pelaksanaannya habis zuhur, tidak pagi-pagi. Ya, habis zuhur berangkat ke sekolah, kita akan bermain softball. Alat-alatnya sudah ada. Eman-eman kalau nggak dipakai. Pokoknya nanti yang tanggung jawab saya. Kalian melakukan aktivitas pembelajaran softball, tapi di luar jam pelajaran. Ada semacam ekskul softball. Ya, kalian berangkat ke sekolah menggunakan pakaian olahraga, ya, insya Allah tidak ada masalah. Karena yang kita pakai ruangannya sangat luas di alam terbuka. Ya, kita akan main softball bareng-bareng. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Pengen Setuju. nggak sih kamu? Pengen olahraga nggak bareng-bareng? Pengen. Nah, ya. Makanya nanti ada program-program khusus yang kamu saya wajibkan untuk berangkat ke sekolah. 1, Mas softball itu. Ya. Kemudian yang lain ada senam lantai. Senam lantai ada yang baru. Kemarin ada roll depan. Ada roll kelas 7, belundung ke depan. Ya. Nah, sekarang ditambah lagi lebih sulit. Menggelundung ke depan, kemudian melenting. Itu sulit. Itu agak sulit. Nanti akan saya kasih contohnya saja. Kamu tidak perlu mengirimkan video gerakan kamu. Yang kamu harus mengirimkan adalah senam lantai meroda. Meroda yang di SD saya yakin sudah pernah kayaknya. Meroda. Nah, jadi nanti untuk senam lantai meroda, insya Allah kita akan mencobakan. Berikutnya ada kesegaran jasmani. Untuk kesegaran jasmani, kelas 7 sudah. Kalian melakukan loncat tali. Apalagi? Yuk, jawab. Sit up. Sit up, bagus. Push up. Push up. Ya. Jalan cepat. Oh, kesegaran jasmani, jalan cepat materi tersendiri. Back up. Pick up. Sing tengkurep. Ya. Push up. Push up, sit up, back up. Tapi di kelas 8, saya hanya butuh 3 saja. Loncat tali, push up, sit up yang benar. Ditambah satu lagi, unsur kesegaran jasmani, daya tahan umum. Nah, daya tahan umum, saya punya program, kalian wajib datang ke stadion. Kita akan berlari mengelilingi stadion di lintasan. Di dalam stadion, Pak. Ada jadwalnya tetap habis zuhur, jam 1, jam 2. Stadion mana, Pak? Kalau pakai atau mana? Stadion Senayan. Di stadion kalau pakai di dalamnya ya, Pak. Soalnya luarnya buat pasar sih, Pak. Nah, luarnya buat pasar, tapi dalamnya tiap hari saya ke stadion. Karena saya melatih kalian atletik, yang ikut atletik. Di sini ada Cika, ada Cesta, Almira. Sudah mulai banyak yang mulai ikut atletik di yang kelas 8 ini. Ya. Harapan saya, ajakan saya masih tetap berlaku. Siapa yang pengen ya tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, tubuhnya sehat, tubuhnya segar, kemudian punya prestasi, gabunglah di atletik.
Nah, silakan yang pengen sehat, segar, bugar, dan prestasi, gabunglah di atletik. Ya, di atletik latihan terus di stadion. Jadi nanti ada program suatu saat kalian harus berangkat ke sekolah. Yang pertama nanti melakukan softball, ya kita bareng-bareng softball. Kemudian nanti unsur kesegaran jasmani, latihan daya tahan umum, daya tahan jantung dan paru. Ya, dengan cara kalian harus berlari di stadion, berputar, mengelilingi lintasan sebanyak 6 kali. 6 kali. Ya. Waktunya saya batasi. Kalau putra 14 menit, putri 18 menit. Kalau keluar dari itu, kalian berarti masih hutan. Nanti di kelas 9, ujiannya itu salah satunya ada. Lari 6 putaran stadion. Lari 2,4 km. Nah, nanti program ini akan berlanjut sampai ke kelas 9 yang lari 2,4. Nah, kemudian satu lagi yang di kelas 7 belum saya singgung. Satu lagi yang di kelas 7 belum saya singgung adalah berenang. Mungkin Pak Anggun yang kelas 8 juga belum ya Pak Anggun kemarin ya? Belum. Nah, yang kelas 8 juga belum, kemarin belum pernah berenang, yang sekarang udah kelas 9 juga belum pernah berenang. Ya, dulu waktu dia kelas 7 pernah berenang, yang kelas 9. Pernah berenang dengan saya, ya, dengan Pak Anggun, dengan Pak Artono, waktu mereka masih kelas 7. Ya, sebelum ada pandemi, mereka sempat sekolah, ya, sekitar 6 bulan, 7 bulan. Ya, semester 2 sudah nggak bisa sekolah. Tapi minimal sudah merasakan berenang bersama. Nah kalian setahun kemarin belum pernah berenang. Padahal materinya ada berenang. Nah nanti berenang menyesuaikan. Artinya menyesuaikan kalau sudah mulai reda dan kolam renangnya sudah diizinkan untuk dibuka, saya tawarkan kepada kalian. Mau berenang, apa enggak usah Pak, enggak usah ya enggak apa-apa. Karena berenangnya nanti di Surya Yuda, berenangnya sebentar, mainnya yang lama. Ya, jadi kamu mau pelorotan, mau apa terserah. Nanti harapan saya, moga-moga lah ada lah. Ya, target saya sebelum penerimaan rapot semester 1. Ya, sebelum penerimaan rapot semester 1. Ya, kita coba target Pak Agung, moga-moga Desember itu bisa kita berenang bersama-sama. Kelas 8 berenang juga, nanti kelas 9 ya, nanti kelas 7 menyesuaikan. Karena kelas 7 kok masih bingung kalau untuk bisa berenang. Ya. Oke, materi secara keseluruhan sudah saya sampaikan. Sekarang kita lihat lagi video yang kelas 7 dulu. Ya, dari awal aja. Ya. Ya, kita lihat lagi video yang dari awal. Ya. Kiri. Ya. Bawa maju. Mundur. Ya. Ya, itu dribble. Nah, nanti video berikutnya dribble shooting. Setelah dribble dilanjutkan dengan ditangkap, kemudian masukkan ke keranjang. Layup shoot. Nanti saya akan membuat video dari salah satu teman kalian yang masuk ke dalam tim NBA Espero. Yaitu si ya, Anissa Kuina. Anissa Kuina nanti harus berangkat ke sekolah. Nanti
Ya, saya informasikan, saya kasih kabar, berangkat ke sekolah, kamu akan saya videokan layup shoot-nya. Ada enggak, Wina? 8H, Aisyah, Wina, Salisa, Sabita. Enggak ada ya? Ada, Pak. Ada? Ya. Wina siap ya? Ada, Pak. Nanti kapan-kapan saya suruh untuk bikin video, kamu berangkat sekolah. Jelas ya? Iya, Pak. Kapan, Pak? Ya, nanti saya kabari lagi. Ya. Oke. Oh ya, kamu soal latihan di sekolah enggak, Aisyah? Basketnya? Lagi enggak, Pak? Enggak. Kemudian latihan yang di sana? Iya, sama. Yang di klub? Sama, Pak. Enggak, dulu. Oh ya, nanti kalau latihan yang di klub sudah mulai, saya bisa dikabari. Mansur, saya Ya. latihan di klub. Nanti saya ke situ, kamu saya videokan di situ ya bisa. Nah, Sebenarnya yang di klub udah mulai sih, Pak, tapi aku belum latihan dulu. kamu belum, ya wes. Oke, untuk basket nanti modelnya Wina. Berikutnya, ya video berikutnya, nah, lompat jauh. Nah, ya, ini sekarang kelas 9. Ya, dia atlet lompat jangkit. Nah, anak-anak SMA sudah kalah semua dengan dia. Si Zahra namanya. Sekarang dia kelas 9, lompat jauh itu gaya jongkok, lututnya di atas. Lututnya di depan maksud saya. Nah, lututnya di depan. Nah, nanti kalau gaya menggantung, lututnya menggantung ke bawah. Nah, perutnya melenting, maju, melengkung. Nah, jadi nanti akan saya ambil videonya si Zahra atau Zeta. Zeta mana? Ada nggak? Zeta. Ada, Pak. Nah, Zeta, nanti kamu akan saya buat video untuk lompat jauh gaya menggantung. Nanti hari Sabtu atau hari yang lain, kamu harus latihan di stadion, nanti kita buat videonya di stadion. Siap, Zeta? Salah siap, Pak. Terus, nah, jadi nanti teman-teman kamu saja sebagai modelnya. Ya, berikutnya, nah, loncat tali. Ini kayak kenal ini, anak Wayanayasa. Ya, loncat tali. Ya, untuk loncat tali, video yang harus kamu lakukan minimal 15 detik. Kamu loncat tali 15 detik, tidak nyangkut talinya, tidak nyangkut di kaki. Selama 15 detik tidak boleh nyangkut. Nah, kayak gitu nggak boleh nyangkol. Kalau belum bisa, ulang lagi. Belum bisa, ulang lagi. Nah, waktu di kelas 7 kemarin, masih banyak yang melakukannya asal-asalan. Kemudian untuk di kelas 8, usahakan semuanya punya rope, punya talinya. Ya, usahakan semuanya punya talinya supaya bisa melakukannya dengan baik. Kalau tidak pun, cari kabel yang kabelnya putih, tebal, agak besar, tapi lentur, jangan yang kaku. Pakai kabel juga bisa. Ya, iya. Pakai kabel juga bisa, loncat tali minimal 15 detik kamu lakukan dan tidak boleh nyangkut. Kalau baru 10 detik wis nyangkut, berarti harus diulang. Nah, supaya apa? Imbasnya mengena ke jantung dan paru kalian. Ya, karena setelah 15 detik kamu loncat tali, yang kamu lakukan, yang kamu rasakan adalah pasti nanti akan ngos-ngosan. Kayak gitu. Nah, oke. Berikutnya, ya, poli passing bawah. Ini modelnya Mbak Gita. Sekarang kelas 9, dia atlet lempar lebih. Kemarin sudah mendapatkan medali perunggu lempar lembing tingkat provinsi Jawa Tengah. Ya, tingkat provinsi Jawa Tengah kita sudah punya piagam
tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita mau melanjutkan ke SMA dimanapun di Jawa Tengah, dia pasti akan diterima. Ya, apalagi Zeta. Zeta sudah punya medali emas. Ya, juara 1 ya, tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalau kamu pengen masuk ke SMA Taruna Nusantara Zeta, itu akan lebih mudah. Ya, kalau ada keinginan masuk ke SMA Taruna Nusantara di Magelang sana, ya itu bagus. Lanjut untuk voli nanti passing servisnya push up. Nah, yang putih ini push up untuk anak laki-laki. Nah, yang merah ini push up untuk anak perempuan. Lututnya di tanah, di lantai. Ya, kamu harus bisa melakukan push up yang putra 20 kali, yang putri 15 kali. Ya. Putra 20 kali, putri 15 kali. Tidak boleh berhenti. Saya kira bisa semuanya. Insya Allah bisa. Kalau langsung push up begitu, mungkin nggak bisa. Makanya dari mulai sekarang, informasi video ini saya sampaikan supaya mulai berlatih. Loncat talinya 15 detik, push up-nya 20 kali yang putra, putrinya 15 kali. Kemudian lari 2,4, 6 putaran lapangan stadion, itu harus bisa kamu lakukan. Mulai sekarang, mulai pada berlatih. Yuk, next. Nah, ini roll depan. Roll depan ditambah melenting. Nah, ini sulit nanti. Ya. Ya, ini modelnya Mbak Vidya udah lulus, Mbak Yola yang gendut ini tengah udah lulus, Mbak Rahma juga sudah lulus. Sudah di SMA, SMK. Masih adakah? Untuk senam lantai nanti meroda. Meroda akan kayak saya carikan modelnya, teman kalian nanti yang lain. Habis. Peluru, tolak peluru. Sit up. Oh ya, ini sit up. Nah, sit up antara putra dan putri sama seperti ini. Kakinya ditekuk, lututnya ditekuk, tangannya di dada. Ya. Untuk sit up, putra sama, harus bisa 20 kali. Ya. Putra 20 kali, yang putri 15 kali. Harus bisa. Ya, seperti ini. Kamu persiapkan. Nah, berikutnya ini tolak peluru. Tolak peluru ini gaya menyamping. Anggun menghadap ke barat. Dia menolaknya ke selatan. Geser, dorong. Ya. Kemudian gerak ikutan. Angkat, letakkan di bawah leher, dagu. Awalan, posisi awal, geser, dorong. Nah, dorong, bukan dilempar ya. Nah, nanti kalian akan menghadapnya ke utara. Lemparnya ke selatan. Kayak gitu. Oke, untuk pembelajaran PJOK kali ini sudah selesai. Tugasnya, lakukan seperti yang ada di video tadi. Kamu mau melakukan yang mana, silakan. Ya. Tapi saran saya, lakukanlah yang ada targetnya. Contoh, push up harus 20 kali. Itu kamu harus mulai melakukan. Ya, sit up 20 kali. Sudah harus mulai melakukan. Yang seperti itu harus mulai dicoba dari besok. Mulai besok. Kalau enggak, mulai sore nanti. Oke, terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada yang enggak nyambung. Kalau yang ketinggalan videonya tadi, bisa. Nanti akan saya kirim lagi videonya di grup PJOK. Atau videonya masih ada? Masih ada enggak? Enggak. Sudah terhapus ya. Yang nanti kirim lagi saja yang berkaitan dengan tugas.
loncat tali, push up, sit up. Itu akan saya kirim ulang supaya kalian bisa melakukan di rumah. Terima kasih. Mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.